Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati 'iddat lil muttaqin. Al-ayah amma ba'du. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu ingkang asli mriki Magelangipun kathah niki. Kok tadi saya lihat di presensi itu ada Bekasi lho sih Pak. Lenggahe teng Bekasi. Bekasi Magelang. Terus ana sing pundi malih menika nggih? Temanggung, Rembang, terus sampai Rembang. Berarti bahasanya saya Indonesia mawon nggih. Tapi kalau misalnya bahasa Jawa masih pada ingat nek bapak-bapak tentu nggih, ibu-ibu ingkang tiyang sepahipun paham nggih. Tapi ingkang mbak-mbak, nah, paham enggak saya ngomong bahasa Jawa gitu? Dikit-dikit nggih. Setiap harinya mesti bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu nyuwun sewu, di sini saya kemarin dihubungi sama Ibu Wiji, Ibu Sukisno. Untuk matur di hadapan Bapak Ibu semuanya, yang kami hormati tadi ada Bapak Haji sesepuh Bapak Haji Pak Suryo sih tadi Pak Haji Suwardi Suryo Putra. Oke, Suwardi Suryo Putra. Kalian di sini ada ibunya Bu Wiji itu Mbah Kami ya, Mbah Kami. Lajeng Bapak Ibu, Bapak Haji, Bu Haja mungkin. Kemudian ada para ustadz, ustadzah, ada mas-mas, mbak-mbak semuanya, saudara-saudara saya. Ini kalau dihubungkan itu saya saudaranya dari Ibu Kesno, Bu Wiji ya. Jadi mbah saya itu sama bapak saya sama sama ibunya Bu Wiji itu sepupunan, tapi sepupu dari beda mbah. Mbahnya yang kakak adik. Jadi saya sudah gimana ya istilahnya misen atau gimana. Saya sendiri kurang apal seperti itu. Nggih wong Jawa kurang Jawa niku nggih. 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 Bapak Ibu nyuwun sewu, di sini saya akan sebenarnya kalau saya matur ngaji di hadapan Bapak Ibu sebenarnya saya koyo Nguyai Segoro nggih. Masih ingat mboten Nguyai Segoro Bapak Ibu? Masih ya? Nguyai Segoro itu kan Segoro itu sudah laut kan sudah asin ya. Masa saya nambahi uyah garam gitu kan? Ibaratnya kan saya ini ya, padahal Bapak Ibu kan sudah banyak makan garam, sudah banyak ilmunya, sudah sering berikan tausiah di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Tapi di sini mungkin saya niati tolabul ilmi mohon nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin sudah lebih banyak pengalaman baik tentang keagamaan, tentang sosial, tentang kekeluargaan itu sudah lebih bagus, lebih banyak dari saya yang masih mungkin ya masih terlalu ini ya. Juniornya Bapak Ibu. Tapi di sini saya coba untuk matur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini terah Mbah Merto Sunjoyo nggih. Ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul pada setiap hari raya ketiga untuk silaturahim dan mempererat persaudaraan di antara sedaya putra wayang Mbah Merto Sunjoyo ini. Ini adalah suatu hal yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu menyuruh kita untuk mempererat silaturahim keluarga. Nah, ini kalau misalnya Mbak, namanya siapa? Mbak Caca. Mbak Caca dengan Mbak itu yang bertiga itu kenal ya? Enggak. Ini padahal satu Mbak ya, enggak kenal. Mbak dalamnya pundi Bu? Magelang, Mbaknya juga Magelang. Oh, Bumen. Oh, okay. Nanti kenalan ya. Ya, paling tidak kita jadi silaturahim itu kan, silat itu kan apa?
menyambung. Ar-Rahim itu apa? Persaudaraan. Nek nyambung persaudaraan kok namanya saja nggak tahu, menyapa saja jarang, apalagi kita ketemunya setahun sekali rata-rata aja. Kecuali kalau ada mungkin yang saudara nikah, kita diundang ke sana untuk ngobyongi pengantin, itu lain lagi. Tapi yang pasti itu kan kita usahakan setahun sekali kita pada acara terah seperti ini, kita untuk berkumpul bersama tunggal mbah. Dulu mbah berdua, Mbah Merto Sunjoyo Kakung dan Putri. Tapi sekarang jadi sekian banyak ini, berapa puluh ini, mungkin ada yang belum bisa rawuh juga. Ya seperti itu. Tapi misalnya kok sampai mungkin dari sesama ini sederek, dari sesama cucunya Mbah Merto, kok ada yang nggak kenal, itu kan sangat sayang sekali. Lah itulah gunanya silaturahim seperti ini, menyambung persaudaraan. Makanya kalau menyambung itu kan kita harus tahu ya, paling tidak nggak usah tahu seluk-beluknya, itu nggak harus. Yang penting itu misalnya tahu, oh misalnya putrane Bu sinten asmane nyuwun sewu? Bu Gemi Andayani dalemipun Magelang, oke. Bu Gemi dan Temanggung. Oke, Temanggung nggih. Temanggung dekat Magelang ya Bu ya. Nggih. Nggih leres. Misalnya putrane wayah niki putrane sedaya Bu. Oh mantu, berarti niki wayah cucu ya. Cucunya dua ini, Mbak Putri kandung ayah. Oke. Lah niku misalnya Bu Gemi dan putra-putrinya serta cucunya niki. Ini ketika kumpulan seperti ini digunakan, manfaatkan untuk saling mengenal dengan cucu-cucu Mbah Merto dan cicitnya yang lain. Karena apa? Karena itu nanti manfaatnya. Kemudian di sana nanti Nabi sejak dulu sudah memerintahkan kita untuk menyambut silaturahim, terutama saudara. Jenenge saudara itu ngumpul kayak balung pisah. Lah niki kan one balung ngene Mbah Merto kalian nggih berdua, tapi ternyata kok kepisah, ada yang di Bekasi, Kebumen, Temanggung, ada yang di Rembang, ada yang di Surabaya, di Magelang. Lah itu ketika berpisah itu bagaimana kita bisa kumpul kembali, dan kita di sini itu hikmahnya banyak sekali. Yang pertama yaitu ketika kita mengadakan silaturahim seperti ini, yang pertama yaitu kita satu mendapat pahala silaturahim. Namanya silaturahim itu nanti pahalanya itu berlipat ganda, apalagi ini dalam rangka Syawalan ya. Syawalan ini kan halal bihalal, halal-halalan, mungkin ada yang salah. Saya yakin di antara Bapak Ibu dan cucu cicit ini nggak ada yang salah-salah nemen, nggak ada ya. Yang penting itu nyambung silaturahim niku sing mahal harganya itu. Coba bagaimana dari Rembang ke sini, Kebumen ke sini itu nggak butuh cuma biaya 1.000, 200.000 gitu. Mesti itu nanti satu untuk perjalanan transport, kemudian untuk oleh-oleh juga nggak lupa mesti itu ya. Kemudian nanti di sini juga kita nanti mungkin main-main ke mana gitu, mungkin ke tempat wisata mall atau Kiai Langgeng atau mana misalnya. Itu kan nanti juga kita banyak sekali dana yang kita siapkan. Saya yakin Bapak Ibu untuk masalah dana tidak masalah. Tapi masalahnya itu apakah esensi atau tujuan inti dari silaturahmi itu tercapai? Intinya apa kita itu? Intinya itu kita itu merapatkan barisan silaturahim kita itu kenal, remakat. Remakat itu nanti kita saling tahu, saling paham. Oh itu namanya Mbak Caca, ini putranya Bu Gemi tadi. Mbak Caca itu lalu punya ponakan cantik-cantik niki nduk sinten namanya Mas sinten samane. Itu nanti kan paling tidak sing sesama umur ini juga paham. Kemudian Bu Gemi juga nanti putrane Bu saya Bu sinten asmanipun? Bu Siati. Setiati. Mbak Ati itu paling tidak itu sama Bu Ati kan mesti kenalin. Tapi nek putra-putrine kok tadi belum kenal lah itu disambung nih gitu kayak kata niku. Niku tugas seorang tua, bukan anak-anak dicolne itu badan. Karena kita orang tua itu tugasnya apa? Anak kita itu kita didik yang pertama kita kenal diri sendiri dulu. Kalau sudah kenal diri sendiri, kenal orang tua. Yang pertama dulu saja nih kenal Gusti Allah, kenal Tuhannya. Kenal Tuhannya itu sudah diajarkan dari kecil ya. Karena sudah dari kecil itu lahir anak kita sudah diadzan, ya, adzan sama iqomah itu kan sudah kita dengungkan di telinga kanan dan telinga kiri. Lalu ketika ada hal-hal yang
mungkin bersyukur, alhamdulillah. Kemudian ada musibah, innalillah, itu tentu sudah diajarkan baik di rumah maupun di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah membiasakan. Tapi yang untuk mengenal keluarga, satu pertama keluarga inti, yang kedua keluarga sesama orang tua, sesama mbah, itu yang perlu kita hidup-hidupkan seperti itu. Nah, apalah gunanya seperti ini kalau kita nggak saling kenal, kalau cuma hadir di sini seperti orang lain. Sekarang semuanya yang mungkin dari anak kecil seperti ini sampai yang dewasa itu sukanya itu wiridan loh Bapak Ibu. Wiridan ya, wiridan itu apa? Karena gitu, HP itu anak saya kemarin itu saya ajak suan-suan ujung-ujung, neri istilah ujung Bapak Ibu preso ujung. Itu medo wiridan, ngerti Bapak Ibu. Untuk di scroll, putih sing check out, putih sing delok IG, putih sing TikTok dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tuh fenomena sekarang anak kita seperti itu Bapak Ibu. Nggak usah kita hindari, nggak bisa menghindari sepertinya ya. Karena anak yang mungkin seperti Dek Niki belum bisa baca misalnya, itu pun sudah bisa scroll ya. Di YouTube nyari apapun pinter banget gitu. Lihat ikan hiu, nanti langsung klik aja muncul banyak sekali konten-konten tentang ikan hiu, tentang SpongeBob misalnya, sudah paham sekali seperti ini. Itu nggak usah kita ajarkan. Tapi yang inti tentang berkeluarga, bermasyarakat itu yang perlu kita ajarkan Bapak Ibu. Dan kesempatan silaturahim seperti ini, monggo kita itu saya Jawa, tapi maksudnya itu kita kan orang tua nenek moyang kita kan orang Jawa, tapi kita juga yang Jawa nih. Paling tidak membekali anak kita untuk kita itu biar mereka itu paham apa atau tugas saya hidup di dunia ini. Yang pertama yaitu kita itu bahwa pertama itu derek gawe untuk ibadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu perlu kita tanamkan sejak kecil ya. Kemudian untuk berkeluarga, bermasyarakat, bersosial itu juga perlu kita tanamkan. Karena apa? Karena kalau tidak, ketika anak kita itu sudah tenggelam dalam dunianya yang dalam genggaman kita itu, misalnya di kamar anteng meneng mboten berisik blas. Tiba-tiba napa khusuk apa? Tadi. Tapi perlu kita anak ini gak sosialisasi, gak urip kene saudara keluarga tetangga. Ini anak nanti jadi introvert, tertutup. Nanti kita nggak tahu perkembangan anak itu moro-moro kok pergaulannya sudah sampai ke Amerika, ke sana punya teman dunia maya seperti itu. Nah itu kalau positif ya alhamdulillah. Tapi nek negatif itu loh Bapak Ibu. Ya tentu. Jadi monggo. Jadi ketika kita itu memiliki waktu luang sehari 2 hari, mungkin dalam waktu-waktu pagi, sore, siang, malam kita itu bersama anak, itu kita gunakan manfaatkan untuk komunikasi yang intens. Jadi kita itu anak itu kalau nggak diarahke, anak kan juga betul paham gitu Bapak Ibu. Karena orang tua itu mempunyai anak, ini adalah ada 2 Bapak Ibu. Anak niku anugerah tapi juga amanah. Anugerah tapi juga amanah. Bapak Ibu sudah paham semuanya. Anugerah karena apa? Karena ketika kita diberi putra seperti ini, itu diberi kepercayaan, diberi karunia seorang anak yang nanti akan meneruskan perjuangan kita. Tapi apakah kita ingat, kita itu perjuangan di sini itu nanti nggak cuma sebentar ya. Hidup di dunia ini cuma seperti mampir ngombe, gitu. Namun sak kedepeng netro, cuma sekedip mata. Tapi di sini kita tugasnya itu mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang langgeng di akhirat nanti. Itu kalau kita tidak punya bekal, bekalnya yaitu idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika kita nanti meninggal seperti Mbah Merto Senjoyo ini kan sudah sedo sepuh berapa puluh tahun yang lalu. Beliau itu tidak ada yang mengikuti ke sana kecuali 3 hal, yaitu apa? Sedekah jariyah. Ketika nyuwun sewu Bapak Ibu ingat seperti ini. Mungkin nanti ada infak terus sebagian diinfakkan ke masjid yang ketempatan seperti itu misalnya. Atau nanti ada juga Bapak Ibu sendiri menginfakkan ketika Ramadan kemarin mengatasnamakan Mbah Merto atau orang tua mbah kita dari Bapak Ibu sedoyo. Itu nanti akan jadi sedekah jariyah yang terkirim ke leluhur kita. Lalu nanti au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika dulu Mbah Merto Senjoyo ini mengajarkan sholat pada putra-putrinya,
sampai pada anak cucunya sekarang itu kok turun-temurun menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya, itu nanti menjadi amal jariahnya Mbah Merto. Kemudian yang ketiga yaitu awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh ini nggak cuma anak tok, tapi juga cucu sampai cicit sampai cangga sampai udah gantung siur nanti. Itu nanti akan menjadi waladin sholihinnya Mbah Merto Senjoyo begitu. Gimana konsepnya? Ketika kita semuanya itu rajin untuk mengirim, Bapak Ibu nyuwun sewu, ini di rumah masing-masing sering kalau malam Jumat nonton bacaan Yasin atau tahlilan seperti itu, nonton seperti itu. Itu nanti ketika Bapak Ibu meniatkan untuk leluhur kita semuanya, Mbah Merto, Kakung Putri, dan dari Bapak Ibu semuanya yang menjadi mantu kan otomatis punya leluhur piyambak, itu nanti dikirimkan, itu otomatis nanti akan menjadi waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kita di sini itu konsepnya adalah hidupnya jangka panjangnya itu ada di akhirat nanti. Tentunya niki kita cuma sekedar mampir ngombe sekaligus cuma sakadebeng netro tadi. Tapi kita di sini dituntut untuk mencari sangu atau bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup kemuliaan nanti di akhirat. Allahumma amin. Matur Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu melaksanakan satu seperti ini tadi, manfaatnya yang pertama yaitu untuk saling mengenal, ya, untuk saling mengenal. Ta'aruf, tak kenal maka iya, kalau tak kenal maka tak sayang, itu Indonesia. Kalau untuk kita ada tambahan lagi, tak kenal maka ta'aruf. Ya, ta'aruf itu nama Bapak Ibu. Kenalan, ya, tak kenal maka ta'aruf. Nah, dulu ketika saya juga terah seperti ini besok saya terahnya hari Sabtu besok. Sugeng rawuh, Mbak. Ya. Ya, Haji. Dalam ibu berarti ini. Oh, alhamdulillah. Monggo sugeng sedaya. Salam. Ya saya Mbah. Ya. Bakso warna kiri, bakso warna kiri. Oke. Maka pikir nggak pikir? Oke, betul mengganggu. Oke, yang saya ustazah ini lo di mana? Saya ustazah. Oke. Jadi saya yakin di antara Bapak Ibu sebenarnya sudah punya banyak sekali nasihat-nasihat dan sudah sering memberikan tausiah di lingkungan Bapak Ibu. Di sini tadi sudah saya sampaikan, saya cuma sebagai anak yang tadi ya juniornya Bapak Ibu yang mungkin belajar di hadapan Bapak Ibu. Nah, yang saya Bapak Ibu, di sini ketika kita itu punya mengadakan seperti ini, terah silaturahim seperti ini, kita manfaatnya tadi ya silaturahim seperti ini menyambung dan merakatkan itu noporo, mendekatkan, ya, mempererat silaturahim, ya. Yang kedua, ketika kita itu ketempatan majelis seperti ini kan majelis thalabul ilmi, ya, nggak cuma majelis keluarga, tapi di sini ada majelis thalabul ilmi karena di sini saya didhawuhi untuk ngaji. Nah, di sini ketika kita kumpulan seperti ini, itu yang hadir gak cuma kita cucunya Mbah Merto Senjoyo tadi, tapi di sini hadir puluhan ribu malaikat yang mendoakan kita semuanya, mengamini doa-doa kita. Lah, gunakanlah kesempatan ini untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Dan ketika nanti kita sudah selesai acara seperti ini, nanti mungkin duhur acaranya selesai ya Bapak Ibu, atau masih ada acara sampai sore, mungkin enggak. Itu nanti ketika kita itu nanti sudah tamu-tamu sudah selesai cekap, ya, dahar, ramah tamah dan sebagainya, sudah ngersake kondor, sudah pengen jenenge kembali ke dalam masing-masing, itu nanti dosa-dosa dari yang ketepan seperti ini, dosa dari Mbah kami, Bapak Sukesno dan keluarga, itu nanti ke bawah sama Bapak Ibu semuanya. Tapi betul khawatir, betul Rembang, betul bakal, betul Kebumen, betul Bekasi, betul Surabaya, apa lah, betul sampai Riko, Magelang, apa Temanggung. Tapi ketika Bapak Ibu nanti keluar dari sini, ya, keluar dari sini itu nanti membawakan dosa-dosa Mbah kami dan Sudoyo Putra Wayah, Pak Sukesno, itu dibawakan keluar. Begitu nanti Bapak Ibu di luar keterak angin,
kena angin, keteraki bahasa wetan nggih. Kena angin, itu nanti dosanya itu kebur sama angin tadi. Jadi Bapak Ibu sudah nggak terbebani oleh dosa-dosa keluarga. Nah kami lagi enggak, cuma nanti gawakne metu ngetrai, betake keluar gitu aja. Nah ketika sudah keluar, ya udah alhamdulillah dosanya keluarga sini bersih dan dosa Bapak Ibu semuanya bersih lantaran silaturahmi tadi. Dan Bapak Ibu preso bahwa ketika kita tuh makin jauh untuk niat silaturahmi, misalnya dari Kebumen, Rembang, Surabaya, Temanggung, Magelang dan lain sebagainya, Bekasi, Rembang tadi, itu semakin jauh perjalanannya itu semakin banyak pahalanya. Leres apa leres? Oke, karena itu pahala seperti ini nggak usah disia-siakan. Mungkin Bapak Ibu sekarang hidup di kota, di lingkungan Bapak Ibu itu suasana yang penuh ini ya, kota yang mungkin secara hal-hal yang sifatnya itu yang seperti mikir pahala, mikir ganjaran, itu mungkin di lingkungan Bapak Ibu mungkin ada yang bagus, lebih bagus dari desa. Tapi kalau yang rasanya ada yang jarang kegiatan keagamannya, ada yang lebih jarang dari kegiatan kita keagamaan. Karena itu monggo Bapak Ibu tugas kita adalah apa? Ngurip-ngurip kita terah Mbah Mertos Senjoyo niki sampun kathah ingkang tidak haji, sampun dados ustazah, nggih ustazah. Lah itu tugas kita adalah khalifah fil ar. Kita itu punya tugas di atas bumi ini sebagai apa? Pemimpin. Pemimpin minimal memimpin diri kita sendiri. Kita sendiri punya ilmu di sekolah nih, di kuliah nih, dari SD sampai SMA sampai kuliah. Bahkan ada yang di pondok pesantren, Bapak Ibu. Nonton? Oke. Lah itu tentu banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh. Karena itu kita tugasnya adalah memimpin dengan minimal kita manfaatkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri, itu paling minim. Yang kedua adalah untuk lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita, adik-adik saudara kita. Lalu yang ketiga nanti kalau sudah kita perbaiki diri kita, lalu untuk lingkungan di luar kita. Apalagi kalau bermanfaat. Ini ada yang dados guru ngasto niki Bapak Ibu. Oh Ibu Ustazah niki, Ustazah Malih. Oke, Bapak Ibu niki rata-rata sepertinya di kantor-kantor anu nggih, wonten sing dekes tadi ada yang kesehatan ya Bapak Ibu. Itu iya. Kalau Bapak Ibu nyuwun preso, kalau dulu Bapak Ibu mungkin sampai sekarang itu Bapak Ibu presone ulama itu orang yang ahli apa Bapak Ibu? Ulama ahli agama nggih. Ya, padahal itu artinya itu menyempit. Ya, dalam bahasa Indonesia itu menyempit. Ulama itu sebenarnya itu alim. Alim itu artinya apa? Orang yang memiliki ilmu atau ahli ilmu. Ulama itu jamak dari alim. Jadi ulama itu ahli ilmu. Ketika kita kembali ke asal katanya yaitu dalam bahasa Arab, ulama itu sebenarnya itu para ahli ilmu baik bidang apapun, kimia, fisika, biologi, matematika, kemudian akuntansi, ekonomi, semuanya itu ulama, ya. Ulama al-iqtisadiyah, ulama al-arabiyah, ulama al-ijtimaiyah. Itu semuanya adalah ulama. Ijtimaiyah itu sosial, iqtisadiyah, asihiyah, kesehatan. Itu semuanya disebut ulama. Karena kita perlu tahu bahwa dulu sakjane yang menciptakan atau menemukan banyak sekali ilmu kesehatan. Itu ada siapa Bapak Ibu? Preso Ibnu Sina. Ibnu Sina itu sekarang di barat populer dengan nama Avicenna, ya, seperti itu. Lalu yang menemukan obat bius. Obat bius itu sebenarnya juga ulama muslim, ya. Itu yang menemukan obat bius. Lalu ulama matematika Al-Khawarizmi itu juga muslim. Nah, jadi itu semuanya digali dari Al-Qur'an, ya. Lalu ulama ini yang menemukan tentang falakiyah, tentang kemarin waktu kita berbeda lebaran itu tentang apa Bapak Ibu? Isbat ya, ilmu falakiyah ya Bapak Ibu. Niku kan muslim yang menemukan pertama dulu, ya, sampai Ibnu Batutah itu menemukan tentang bumi ini bulat. Ibnu Batutah itu pertama yang menemukan itu adalah seorang muslim. Tapi selama ini kita itu ilmu tadi dicuri oleh Barat. Dulu ada orang Eropa itu mengambil ilmu tersebut dari Istanbul, Turki, itu diambil perpustakaannya dibakar, buku-bukunya diambil ke sana, lalu dipelajari di sana. Nah, seperti itu. Semoga kita semuanya bisa paham ya. Nah, ini tadi pengantar. Lalu saya sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ini tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini tentang bahwa kita setelah melaksanakan Ramadan ini kemarin semuanya tentu yang bapak-bapak posone penuh nggih bapak-bapak. Mboten gadah utang nggih. Nggih, mboten tesek M nggih. M males maksudnya.
Tapi kalau ibu-ibu, mbak-mbak, insya Allah ada yang punya hutang ya, ibu-ibu. Nek Mbak Putri pun boten, alhamdulillah. Menawi mbak-mbak yang masih muda-muda sama ini ibu-ibu muda ini tentu masih punya hutang. Nah karena itu kita tugasnya setelah Ramadan selesai kita punya hutang, usahakan kita Syawal ini kita menyelesaikan hutang kita agar gimana? Agar sempurna Ramadan kita, Allahumma amin. Lalu kita didhawuhi untuk wasari'u ila maghfiratin, kita didhawuhi untuk segera ke maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mirabikum wa jannah, dan kita meraih surganya Allah. Alladzi ardhas samawati wal ardu samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Yang luasnya surga tadi, ya ardhas samawati wal ardu, itu seluas langit dan bumi itu dikhususkan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapakah muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Di sini adalah ada 3, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama ini orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sarra itu lapang, wad dharra'i maupun sempit. Jadi masih dhewe niku punya kelonggaran harta rezeki, kita juga mudah ya untuk bersedekah. Tapi ketika kita wadoroi dalam keadaan sempit, itu nanti kita kadang mikir-mikir 2 kali. Wah, nek aku ngasih ini sedekah keluar ya nanti aku kurang. Padahal sedekah itu nafkah itu semuanya yang pertama adalah keluarga kita yang paling pokok. Keluarga kita itu kita nafkahi dengan cukup. Kalau sudah cukup kok ada lebih baru keluar. Keluar pun itu nanti yang pertama adalah keluarga yang paling dekat dengan kita dulu. Lalu baru orang lain. Mosok keluarga kita masih ada yang kekurangan, kita ngasih-ngasih ke orang lain. Itu kan nanti kajian ya. Wong deloke nggih. Iki piye to wong kok aneh. Wong sedulure ana sing isih nganu kok kekurangan kok masuk malah le sedekah nang masjid malah gede-gedeke ngasih dulure kapiran misalnya kaya ngoten niku. Itu nanti jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita rapatkan barisan dulu, kita makmurkan keluarga kita dulu, kemudian ke saudara-saudara kita, bidil kurba, ya seperti itu. Yang paling dekat, kerabat dekat itu kita makmurkan dulu. Nah baru keluar kalau masih ada lebih lagi. Nah wadoroi ini yang berat. Ketika kita itu punya nafkah rezeki cuma sedikit, kok kita itu tetap dituntut untuk dermawan, karena itu tanda-tanda orang muttaqin tadi. Itu kita bisalah mengeluarkan rakyat 1.000, 2.000, 5.000 untuk infak di masjid diam-diam. Itu nanti sudah gugur kewajiban kita untuk infakkan harta kita. Lalu setelah dermawan kita juga didhawuhi untuk wal kadhiminal ghaidh. Untuk apa? Kadhiminal ghaidh, untuk menahan amarah. Jadi misalnya apakah di sini masih ada Bapak Ibu atau Mbak Mas yang mungkin sok marah-marah begitu? Mboten nggih. Dalem Mbah? Nggih wonten. Tapi marah-marahnya mungkin ada sebabnya yang tidak bisa dimiliki. Kecuali kalau marah-marah tanpa sebab itu. Nah, itu kita perlu hindari, jangan ibaratnya kita usahakan ketika kita sudah melewati Ramadan dengan baik, menahan makan, minum, hawa nafsu, kita ada peningkatan. Syawal ini artinya peningkatan. Jadi kita mungkin kemarin itu rada nesu-nesuan. Lah setelah Ramadan ini kita usahakan kita berkurangi nesu-nesu koyo ngoten. Terakhir kita wal afina linnas, kita jadi orang yang pemaaf. Jadi gampang ngapurani. Kadang kalau kita itu dilarani kadang oleh dendame, gak ilo-ilo. Kadang ya Allah, awas nggih. Kecipratan motornya, kecipratan bajunya kita pas jalan kaki, kok kita itu sampai bajunya padahal baju GRC tas tinggo, api warnanya putih sisan. Kena cipratan motor di pinggir jalan, aduh ceprat untuk gimana? Awas loh, tak ketemu kawan mendekat ketemu harus awas, boy awas itu. Nah itu kita itu orangnya juga mungkin nggak sengaja, kita juga pas lewat. Nah itu seperti itu kita usahakan kita nggak usah membebani diri dengan hal-hal yang tidak tidak penting. Seperti itu, nggih marah, tapi sak cukup mawon, sak madya iku resa Bapak Ibu. Sedengan mawon, tidak perlu yang digebu-gebukan gitu. Ya Bapak Ibu nggih. Monggo kita membaca sholawat dulu nggih Bapak Ibu sebelum kita wawasan tahlil. Ini tahlilnya cuma nanti yang penting ada ngirim ke leluhur kita semuanya. Semoga dengan bacaan tahlil nanti Bapak Ibu semuanya, kita semuanya mendapatkan berkahnya, dan mbah-mbah kita, leluhur kita di sana juga
mendapatkan tambahan padang yang bubur. Jadi kalau kita itu rajin mengirim leluhur kita di sana, nanti bapak kita itu menjadi mulya, menjadi semringah, buatan pucet. Karena apa? Itu sudah terbukti kalau nggak ada kiriman sama sekali itu nih koyo pucet kurang gizi nih kok. Wacana-wacana kita tahlil itu nanti di sana juga akan menjadi pepadang hati, dan juga beliau di sana itu akan tambah bahagia. Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sarang saya sholawat dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Besaran Maulaya sholli wa sallim daiman Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Besaran huwal habibul ladzi turja Allah likul lihauli minal ahwali muqtahimi huwal habibul ladzi turja Allah likul lihauli minal ahwali muqtahimi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita bareng-bareng untuk mengirim doa untuk leluhur kita nggih, membaca kalimat thayyibah sadherekaken. Sebenarnya tadi saya itu matur Mbah Kaji, Mbah, jangan mimpin wawasan tahlil mawon ya Mbah. Iki wong lagi iki lho. Nggih Pak, nggih Pak Ustaz nggih. Kalau jane kan nek wonten piantun kakung kan nggih langkung saya piantun kakung. Nggih, terus sing ndongani nggih piantun kakung. Ya Pak, yen saya itu garwane kok nggih. Iya. Nggih. Oh iya, enggak anu. Tapi nyo saya kula niku stri lho, Mas iki nggih langkung Abdul kakung to. Nggih. Yen pun nggih kula anu nggih. Yo saya ku saestu nyo saya kula niki nggih bismillah. Bismillah insyaallah bismillah sallallahu alaihi wasallam. Atas jelas dan perawan kami semua leluhur orang tua dan kakek nenek dan leluhur dari jamaah dari Rahmah Martas Jaya yang sudah mendahului kami semua ini. Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa jami'il muslimin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua yang hadir di Geraha Rahmatus Studio ini, Putra Rahmatus Studio. Semoga diberi panjang umur, sehat, berkah, manfaat, maslahah di dunia dan akhirat. Paringono keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah, paring rezeki lancar, wadah, sangka tidak bisa suan ke Makkah Madinah, ziarah ke Nabi di Masjid Nabawi Ardil Muqaddasah. Ya Allah, semuanya diberikan keberkahan di dunia sampai akhirat nanti. Wajalna al-muttaqina imama, wajalna al-muttaqina imama, wajalna al-muttaqina imama. Allah berkata firman syukur Allah berkata Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal-azim. Allahumma salli wa sallim ala
ذكرى تقرب إلى الله أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Mbah nyuwun sewu Mbah. Disuwun nggih doanipun nggih. Nggih Mbah, restu lho. Mbah. Mboten. Gue sarang-sarang nyuwun matur Allah semoga doa kita dijabah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi nafika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina habibina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi wa ajma'in Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina li jami'il muslimin wal muslimat al ahya Allahumma rizqna طريق بين بالخيرات وفي
maghfirah warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah. Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah. Allahumma ya Allah ja'alna ahli al-su'i wa al-khair. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa akhirhum daral khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga rahmat sedaya dan sedaya leluhur dari rahmat sedaya dan kami sedaya leluhur, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Semoga diberikan maqam yang sebaik-baiknya di sisimu ya Allah, masuk dalam surga-Mu ya Allah. Dan semoga Allahumma ja'alna birrahmati sholihah, kita semuanya yang masih di dunia ini, semoga kami Engkau jadikan anak-anak yang soleh, sholihah, yang selalu mendoakan orang tua kami, yang selalu mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan semoga amal baik semuanya Engkau terima ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan pembacaan kalimat thayyibah tadi semoga semuanya menjadi amal baik kita semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicatat sebagai anak-anak yang soleh-solehah yang selalu mendoakan orang-orang tua kita, leluhur kita, dan semoga semuanya menjadikan keberkahan bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Cakap semanten, mungkin banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan, saya setuju jika penting ya Bapak Ibu saya. Alhamdulillah saya dawi kesini sehingga saya bisa bertemu Bapak Ibu, dan semoga ini menjadi persaudaraan kita fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Walau akhiri akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bapak.